Jelang kampanye pemilu 2024, KPU Kota Probolinggo gelar sosialisasi penentuan lokasi pemasangan APK. Probolinggo, CB News Indonesia, dalam rangka pelaksanaan pemilu yang bersih dan demokratis. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Probolinggo menggelar sosialisasi penentuan lokasi pemasangan alat peraga kampanye APK, dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Ombas Cafe, Jumat tanggal 24 November tahun 2023 siang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Kota Probolinggo M. Hudri, Forkopimda, Bawaslu Kota Probolinggo, Satpol PP, Bakesnakpol, DPMPTSP Kota Probolinggo serta perwakilan partai politik. Anggota KPU Kota Probolinggo, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Radvan Faisal, pada kesempatan itu menyampaikan pentingnya pemasangan alat kampanye sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni dimulai tanggal 28 November tahun 2023 hingga tanggal 10 Februari tahun 2024. Tentu ini menjadi pedoman kita bersama di lapangan nantinya, kampanye yang akan dilaksanakan oleh partai politik, baik itu secara kelembagaan maupun secara mandiri. Dengan diselenggarakannya kegiatan sosialisasi ini, agar setiap peserta pemilu juga memahami lokasi yang diizinkan untuk memasang alat kampanye, serta mengikuti aturan dengan baik, sehingga pemilu di Kota Probolinggo berjalan dengan lancar, baik dan transparan. Kami berharap tidak ada hal-hal yang dilanggar kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan kampanye, yang dilaksanakan oleh peserta pemilu, baik itu kampanye presiden dan wakil presiden, kemudian DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, harap Radvan Faisal. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal sebelum kami sampaikan berkaitan dengan sosialisasi titik lokasi alat pemasangan alat peraga kampanye, terutama berkaitan dengan proses yang sudah kami lakukan sebelum kemudian kami SK-kan titik lokasi alat pemasangan alat peraga kampanye ini sehingga bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian dalam proses berkampanye kepada masyarakat. Nah, jadi karena memang aturan yang mengikat kepada peserta pemilu itu saat kampanye, dan kalau kampanye itu baru dimulai tanggal 28 November. Jadi SK KPU dan peraturan sebagai tidak lanjut dari peraturan KPU itu yang mempersiapkan pelaksanaan kampanye yang total itu 75 hari. Ya itu saja. Nah kalau kemarin itu kan sosialisasi, ya alat peraga bahan kampanye itu sosialisasi. Tetapi karena diduga melanggar, maka kemudian ditertibkan. Nah, kemarin kan kewenangannya di luar kewenangan KPU dan Bawaslu. Itu kewenangan pemerintah daerah. Hanya pemerintah daerah melalui satu menteri itu berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu karena konten alat peraga sosialisasinya berhubungan dengan kepemiluan. Dan itu saja. Oke, Pak, mungkin ada tambahan. Di tanggal 28 kan dimulainya Masa kampanye. Ya, oke. Seandainya pun ditemukan melanggar, Pak. Sementara dari pihak KPU maupun dari KPU pusat, kan ini belum ada aturan-aturan yang mengikat ataupun sanksi, Pak. Pesannya apa yang akan dilakukan? Aturan sudah mengikat, artinya dengan masuknya tahapan pemilu itu aturan kepemiluan sudah berjalan. Kemudian peraturan KPU juga sudah terbit sebelumnya, yang memang mengatur kapan boleh berkampanye dan begitu. Jadi bukan kemudian ada kasus, kemudian ada aturan, atau kemudian menunggu ada kampanye baru muncul aturan, tidak. Bukan masalah soal aturan mulai kapan dan tidak. Penempatan APK itu yang dianggap melanggar. Itu kan sementara belum ada aturannya, Pak. Ya sebetulnya walaupun peraturan KPU atau SK KPU misalnya tidak terbit, kan ada perda terkait dengan pemasangan baliho dan sejenisnya itu. Apa sebutannya, APK dan BK ini kan sebutan dalam pemilu, atau alat peraga sosialisasi itu sebutan dalam konteks
pemilu. Sebutan untuk yang lainnya kan bersifat umum, itu maka berlaku ketentuan secara umum dan pihak atau pejabat terkait yang bisa melakukan penindakan. Tapi khusus terkait dengan kepemiluan, terutama pada saat kampanye, itu menjadi ranah kewenangan penyelenggara pemilu. Oke. Terakhir Pak, pertanyaan kami Pak. Pesannya Pak, khusus bagi peserta pemilu. Peserta pemilu ya agar dipatuhi sebagaimana ketentuan, terutama terkait dengan pemilu. Larangannya agar tidak dilaksanakan supaya tidak berdampak kepada sanksi yang justru akan merugikan partai politik peserta pemilu sendiri. Oke, terima kasih ya Pak. Dengan kegiatan mengikuti sosialisasi ya, tentang penempatan titik APK. Ini kira-kira apa yang bisa disampaikan Pak? Pesannya misalnya. Baik, Partai Gerindra pada prinsipnya terkait dengan regulasi yang sudah disosialisasikan oleh KPU, kita mengikuti sesuai dengan prosedur yang ada, dan apabila di kemudian ada KPK dari Partai Gerindra yang kemudian tidak sesuai dengan prosedur dan aturan tersebut, ya kami berkoordinasi pada Bawaslu agar Bawaslu segera berkoordinasi kepada pihak Satpol PP untuk diturunkan. Oh gitu ya. Dan ini pun kayaknya berlaku untuk seluruh parpol. Betul. Ya. Oke, seperti itu aja cukup? Ya, Oke, terima kasih Pak Nur. Yang sudah kita tertibkan sekitar 300-an lebih. Gitu, baik itu yang banner-banner besar ataupun banner-banner yang kecil. Dan sudah ada yang sudah diambil juga oleh dari partai politik yang sudah diambil. Ada juga banner-banner yang memang pas waktu itu ya kita tertibkan, dan ada warganya memang bertanggung jawab di sana untuk pemasangan banner tersebut. Jadi kita serahkan pada yang bersangkutan. Kita sampaikan, kita lakukan pembinaan agar tidak dipasang terlebih dahulu. Ya, sebelum waktunya. Jadi nanti kalau setelah tanggal 28 sampai 28 November sampai tanggal 10 Februari silakan dipasang. Tapi sebelum itu tidak boleh dipasang. Nah, hal ini juga kita sudah bekerjasama dengan Bawaslu, ya, DPMPTSB juga Dinas Perhubungan terkait dengan penertiban ini. Maksud dari unsur kecamatan juga kita libatkan. Jadi informasi-informasi itu kita peroleh awalnya dari Bawaslu. Pak, oke.